Sementara itu, hasrat yang tak terbendung untuk menyaksikan sinetron Ikatan Cinta beramai-ramai membuat ibu-ibu warga Rawa Simpru, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menggelar nobar Ikatan Cinta di pos ronda. Ya, pos ronda yang biasanya dikuasai petugas hansip dan kaum bapak, seketika justru dikuasai kaum ibu penggemar berat drama seri unggulan RCTI. Perjuangan Al dan Andin untuk bisa mempertahankan rumah tangganya terus berlanjut dan justru membuat pemirsa di rumah kian ketar-ketir. Dan di episode 160 semalam, rencana pertemuan Al dan Andin pasca sidang cerai akhirnya benar-benar terwujud. Al dan Andin bahkan menggelar makan malam romantis yang diselingi acara dansa mesra. Al bahkan sempat mengungkapkan perasaan cintanya yang begitu mendalam yang membuat Andin serasa di awang-awang. Andin pun membalas ungkapan cinta itu dengan memeluk hangat dan erat Al. Tak lupa, Al pun meminta maaf kepada Andin atas kebencian yang sempat begitu merasuki dirinya selama ini. Sayangnya, kemesraan dan kehangatan Al dan Andin hanya berlangsung sesaat. Suasana justru berubah 180 derajat dan banjir air mata saat Al mulai jujur membuka tabir kebohongan serta rahasia yang selama ini masih terus ditutupinya. Utamanya soal aksinya menyogok dua saksi di sidang pembunuhan Roy untuk memberatkan Andin sebagai terdakwa. Andin pun terguncang dan seketika itu pula menangis tersedu-sedu. Andin kemudian langsung melepaskan pelukan hangat Al sambil terus melampiaskan kemarahannya. Al pun berusaha menenangkan Andin dengan menjelaskan alasannya melakukan hal bodoh itu. Tapi Andin sepertinya juga tidak membutuhkan penjelasan itu. Andin terus larut dalam tangis dan juga amarahnya. Sambil berteriak, Andin pun mengungkapkan semua penderitaan yang selama ini harus ditanggung akibat dari perbuatan Al terhadapnya. Dan saking tak kuatnya menahan emosi yang begitu meluap-luap, Andin akhirnya jatuh pingsan. Al yang tak ingin memancing perhatian akhirnya memilih membawa Andin pergi dari kafe. Dalam balutan perasaan yang campur aduk antara merasa sangat bersalah dan juga khawatir dengan kondisi Andin, Al lantas membawa Andin ke rumah lamanya sambil menghubungi Randy agar meminta psikiater yang merawat Andin untuk segera datang. Melihat kondisi Andin yang terkulai tak berdaya, hati Al terenyuh. Ia coba membangunkan Andin dengan memanggil lembut nama sang istri tercinta. Al bahkan sampai harus mencium hangat tangan wanita tercintanya itu agar segera sadar. Tidak berapa lama kemudian, Andin sadar. Namun emosi yang masih terus menguasai membuat Andin diserang sakit kepala yang amat sangat. Al sontak kembali dipayungi kepanikan. Beruntung tidak berapa lama kemudian psikiater datang dan mampu menenangkan Andin. Lewat sela-sela pintu kamar, Al lantas mencoba melihat kondisi terkini sang istri tercinta. Dan melalui kata hatinya, Al pun berujar maaf lantaran telah melukai Andin dengan keramat dalam.